Jadi Pak Erwin ini adalah Direktur Eksekutif gitu ya, ASI, dan beliau sudah malang melintang di industri ya, lebih dari 22 tahun ya, di kegiatan asuransi syariah. Nah, oleh karena itu kami persilakan Pak Erwin untuk langsung saja. Ya 10 menit lah Pak Erwin, pokok-pokoknya aja kali. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi sholli wa sirri amri wa utatan min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Pak Asep Supaidillah, pimpinan Dewan Syariah Nasional, Bapak dan Ibu narasumber lainnya, dan juga Bapak-bapak, Ibu-ibu, peserta Ijtima Sanawi Dewan Pengawas Syariah. Izin menyampaikan paparan terkait dengan digitalisasi dan integrasi dana komersial dan dana sosial Islam di industri asuransi syariah. Dengan waktu yang sangat terbatas, mudah-mudahan pokok-pokok apa yang kami sampaikan bisa menjadi perhatian dari Bapak dan Ibu dari Dewan Pengawas Syariah. Karena ada satu keunikan di Dewan Syariah, di Dewan Pengawas Syariah, kalau di industri asuransi merupakan sebuah organisasi. Artinya pengangkatan, pemberhentian, remunerasinya ditentukan melalui rapat umum pemegang saham. Mungkin agak berbeda apabila di perbankan maupun di lembaga keuangan lainnya. Tetapi di industri asuransi, sesuai dengan POJK 67, ini tanda petik merupakan sebuah kehormatan sebenarnya bagi bapak-bapak dan ibu-ibu Dewan Pengawas Syariah, karena kelembagaan DPS di industri asuransi ini dikuatkan, artinya merupakan organ organisasi. Izin share screen sedikit Pak Asep sebelum masuk ke materi yang para kami sampaikan kepada sekretariat, tapi ada satu hal yang cukup menggelitik, artinya ingin menggambarkan tentang industri asuransi syariah di Indonesia. Selalu kita bicarakan potensinya luar biasa besar. There are a lot of abundance opportunities yang ada di Indonesia, mulai dari pasarnya, bonus demografi, kemudian GDP, dan juga regulasi. Regulasi ini bukan hanya dari fatwa-fatwa yang sudah dikeluarkan, tetapi juga peraturan perundangan yang juga turut mendukung perkembangan industri asuransi syariah Indonesia itu sendiri. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kalau kita lihat populasi kita sekitar hampir 270 juta, dengan muslimnya 230 juta, usia milenial 85 juta. Tetapi kalau kita lihat ke angka yang ada di pojok kanan, pemegang polis asuransi syariah itu hanya 7,2 juta. Artinya tidak lebih dari 3%. Ini menjadi suatu fenomena yang terbalik, karena dengan jumlah populasi atau bonus demografi muslim, tapi ternyata justru asuransi syariah ini belum populer di kalangan masyarakat pada umumnya. Kalau kita lihat tadi dari pemaparan dari perbankan syariah ataupun dari Badan Amil Zakat, dan juga tadi baru saja dari Badan Wakaf Indonesia, sebenarnya kalau kita mau melihat skop dari apa saja yang bisa membantu perkembangan industri asuransi syariah, tentu melalui Bapak dan Ibu Dewan Pengawas Syariah di masing-masing perusahaan. Tadi juga sempat disinggung oleh Pak Heri Gunardi, ini adalah sebuah ekosistem halal. Artinya apa? Artinya cukup kita berada di lingkungan ini saja, maka kami meyakini bahwa industri keuangan syariah ini akan saling menguatkan dan akan menjadi besar. Yang paling besar mungkin barangkali tadi ada wakaf, sukuk, dan sebagainya. Aset negara juga bisa saja kalau seandainya pemerintah juga mengunci semua dana-dana halal tersebut, ya kalau pakai bank berarti bank syariah, kalau ada asuransinya asuransi syariah. Nanti mungkin barangkali sambil diskusi juga ini akan menjadi suatu pertanyaan, dana wakaf yang dipakai untuk membangun infrastruktur, karena pembangunan proyek itu pasti harus ada asuransinya. Tadi ada pembaikan rumah sakit, pasti ada asuransinya. Pertanyaannya adalah kemana asuransinya? Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini saya akan masuk ke materi yang terkait dengan digitalisasi. Kita izin sebentar.
kami meyakini bahwa peserta di sini Bapak dan Ibu sekalian, Dewan Pengawas Syariah, dan juga tadi kami lihat juga ada beberapa perwakilan dari industri asuransi syariah. Ini adalah profil kami singkat, berdiri sejak tahun 2003. Total aset industri asuransi syariah saat ini sampai dengan posisi September 2023 adalah sekitar 43.681 miliar atau hampir 44 triliun rupiah. Nah, ini angka yang besar, yang cukup besar, bahkan mungkin mendominasi apabila bicara tentang IKNB syariah. Dan ini adalah beberapa tantangan yang menjadi bagian dari kehidupan kita semua, surplus penduduk produktif juga. Nah, ini bicara tadi ada COVID dan sebagainya, maka terjadi suatu era disrupsi digital yang tadinya kita masih secara manual atau konvensional dengan tatap muka, dengan penggunaan polis secara hard copy dan sebagainya. Penggunaan digitalisasi untuk polis di asuransi, termasuk di asuransi syariah pun sudah mulai dikembangkan. Kami juga melihat ada beberapa perwakilan dari otoritas jasa keuangan, mohon izin untuk menyampaikan pemaparan, karena bagaimanapun juga produk-produk asuransi syariah ini tentu harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari otoritas jasa keuangan, dan sebelumnya harus mendapatkan rekomendasi atau opini dari bapak-bapak dan ibu-ibu Dewan Pengawas Syariah. Jadi kalau seandainya ada produk baru, ini semua kuncinya ada di Dewan Pengawas Syariah. Ya, kalau memang sudah lolos, tentu biasanya hanya dari OJK saja yang akan memberikan izin untuk secara legalitasnya. Kita lanjut lagi. Ini kalau kita bicara tentang dana komersial dan dana sosial, ini jadi satu pertanyaan yang menarik juga. Sebenarnya asuransi syariah ini masuk ke mana sih sebenarnya? Apakah masuk di dana komersial atau dana sosial? Kami cenderung lebih mengarahkan, walaupun ada beberapa waktu yang lalu ada diskusi yang dijalankan oleh sebuah kita sebut aja KNEKS, asuransi bank itu masuk ke dalam kategori komersil, walaupun sebenarnya agak kurang pas barangkali, karena kalau asuransi syariah dimasukkan ke dalam kategori komersil, maka tentu akadnya akad tijaroh. Sementara asuransi syariah ya kita ketahui menggunakan akad tabaru, sehingga mungkin akan lebih tepat kalau kita mengkategorikan industri asuransi syariah sebagai kumpulan dana sosial. Apa yang terjadi di sini adalah ada asuransi syariah. Ini tentu Bapak dan Ibu sekalian yang merupakan DPS di industri asuransi, insya Allah paham dan memahaminya. Kami juga punya produk asuransi mikro syariah yang juga dibuat secara khusus, merupakan kombinasi antara asuransi umum syariah dan juga asuransi jiwa syariah. Dan ini sebenarnya kalau dikembangkan sangat mungkin untuk menyasar golongan UMKM karena bisa menjamin risiko usaha mereka, termasuk juga aset-aset yang dimiliki seperti gerobak gerobak misalnya tukang bakso atau warung nasi dan sebagainya. Berikutnya juga ada wakaf manfaat asuransi, dan ini juga saat ini sedang berkembang dan dikembangkan, dan ini juga bisa turut membantu atau penggalangan dana sosial. Di sisi lain juga penyaluran zakat infak sodako. Selain dari zakat perusahaan yang ditentukan, ada juga potensi penggunaan dana yang tidak dapat diakui sebagai pendapatan perusahaan sesuai dengan fatwa nomor 123 dari Dewan Syariah Nasional. Itu juga bisa atau kami lakukan penyalurannya melalui Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, bekerja sama juga tadi dengan Pak Ahmad Tur di Basnas. Belum lama juga kami menyalurkan peralatan medis di Yogyakarta, dan sebelumnya juga bantuan-bantuan kemanusiaan lainnya. Jadi kami di asosiasi juga mengumpulkan dana-dana seperti ini, bentuknya zakat infak sodako, walaupun kalau zakat biasanya langsung, infak dan sodako maupun bentuk lainnya juga bisa tersalurkan dan dikumpulkan bersama-sama di Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Nah, kaitannya dengan digitalisasi dan integrasi, kami melihat bahwa perlu didorong bahwa penggunaan produk-produk seperti Insurtech, walaupun ini belum ada fatwanya, ini barangkali perlu nanti untuk menjadi kajian, dan insya Allah
barangkali izin juga nih Pak Asep, ya, sesuai dengan konfirmasi terakhir, barangkali insya Allah akan ada konsenjering bersama antara ASI dengan Dewan Syariah Nasional, dan juga insya Allah pekan depan ada sosialisasi tentang penerapan manajemen risiko yang kami tujukan khusus kepada Dewan Pengawas Syariah kepada anggota kami, walaupun sebenarnya non anggota juga tetap diperkenankan, tapi mohon tentunya dengan konfirmasi. Kami berterima kasih juga, kelihatannya tadi ada lihat dari OJK ada Ibu Nur Hasanah juga yang insya Allah akan menjadi salah seorang pemateri, tapi intinya adalah untuk memberikan literasi dan juga awareness bagi Bapak dan Ibu DPS sehingga juga tetap up to date terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Kaitannya dengan penguatan tadi, salah satunya jaring compliance juga ini kami juga menekankan karena saat ini juga banyak agen-agen yang mulai katakanlah terjadi shifting dengan digitalisasi, dengan mobile banking dan sebagainya. Dan ini juga terakhir juga peningkatannya dari kegiatan sosial sebagaimana tadi dipaparkan sebelumnya. Dan barangkali ini laman terakhir, izin Pak Asep, teori push and pull, ini apa yang kami akan kembangkan ke depan, digitalisasi dan integrasi dana komersial dan dana sosial. Yang pertama adalah tentang adaptasi kemajuan teknologi. Apa yang menjadi pull faktornya, agar proses yang ada, utamanya di industri asuransi syariah ini menjadi lebih efektif dan efisien, tidak terbatas tempat dan waktu, karena sampai saat ini literasi kepada masyarakat terkait dengan industri asuransi syariah itu masih sangat minim, yang tingkatnya itu hanya 2,51%. Jadi masih sangat minim sekali. Dengan demikian harapannya dengan penggunaan gawai, dengan media sosial dan sebagainya, masyarakat yang ada di pelosok yang mungkin belum terjamah dari kantor-kantor cabang asuransi syariah juga tetap bisa mendapatkan literasi terkait dengan asuransi syariah. Push faktornya tentu kita mengharap saat ini yang dilakukan secara manual saat ini ya, ini yang terjadi. Dan juga yang menjadi faktor berikutnya, sistem terintegrasi secara otomatis sehingga dari end to end, dari A to Z-nya itu bisa dapat diselesaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi. Push faktor saat ini tentu masih belum fleksibel karena barangkali kalau orang yang punya polis untuk memantau perkembangannya mungkin masih dilakukan secara manual. Ini literasi. Pengelompokan kedua yang kami lakukan adalah bahwa terlihat ini tadi akses informasi masih sangat kurang. Literasi masyarakat juga masih sangat rendah dan kami harapkan literasi ini bisa meningkatkan penetrasi bukan hanya kepada calon nasabah tetapi kepada pemangku kepentingan lainnya, termasuk juga kepada pengambil keputusan, Bapak dan Ibu anggota dewan, kemudian barangkali di aparat kepolisian atau mungkin juga di kejaksaan, sehingga pemahaman dan literasi tentang asuransi, utamanya asuransi syariah, itu juga dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Kita juga tidak mau nanti apa-apa yang sudah diperjanjikan di sebuah perjanjian atau yang disebut sebagai polis, belum apa-apa masuk ke ranah hukum. Padahal kalau konsep dasarnya perjanjian ini adalah perjanjian perdata, tetapi belum apa-apa biasanya begitu sudah ramai, viral, belum apa-apa masuk ke ranah pidana. Nah ini ya tentu kita juga tidak mau ini ibaratnya membuang energi yang luar biasa, konsentrasi perusahaan juga jadi buyar, sehingga harus menghadapi permasalahan hukum yang sebenarnya tidak perlu itu terjadi. Kelompokan ketiga adalah tentang kaitannya dengan pandemi COVID-19, sebagaimana juga itu dipaparkan oleh Pak Heri Gunardi sebelumnya. Ini menjadi momentum yang tepat bagi seluruh industri, termasuk asuransi syariah, yaitu untuk melakukan digitalisasi. Kemudian yang terakhir ini adalah bicara tentang sumber daya manusia. Push faktornya memang saat ini masih cukup banyak kita temui adanya human error, atau juga mungkin yang menjadi kendala utamanya yang kami lihat di industri asuransi syariah adalah lack of talent, scarcity of talent.
masih sangat minim talenta-talenta yang benar-benar fokus atau katakanlah the best class of HR atau SDM yang berkualitas satu yang ditempatkan, yang difokuskan di industri asuransi syariah. Ini yang menjadi tantangan bersama. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian selaku Dewan Pengawas Syariah juga tetap bisa sesuai dengan kuasa yang diberikan di POJK 67, termasuk juga dengan POJK 44, bahwa Bapak dan Ibu juga turut bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko. Salah satunya tentu adalah dari faktor sumber daya manusia yang ditempatkan untuk mengelola bisnis syariah. Untuk itu kami juga mendorong bahwa pengembangan dan penguatan peran DPS dikembalikan sesuai dengan porsinya. Kami juga tidak mau Dewan Pengawas Syariah itu hanya dianggap sebagai suatu ibaratnya hanya suatu ikon atau suatu tanda petik mohon maaf pajangan, tetapi tidak bisa mempunyai akses di perusahaan sendiri. Nah, ini kan menjadi sangat menarik. Barangkali itu pemaparan dari kami singkat. Nanti insya Allah waktu di Q&A akan lebih banyak. Kami kembalikan kepada Pak Asep. Lebih kurangnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erwin Lukman.